Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum menonton channel kami ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini sedikit ada manfaatnya bagi teman-teman sahabat seprofesi petani kopi. Di edisi kali ini saya itu akan melakukan review atau melihat pada awal sambungan ketika saya itu melakukan penyambungan bukan pada tunas air. Tunas air atau songgolan yang tumbuh tunasnya itu di batang kopi itu sendiri dari bawah, diumpamakan seperti itu. Itu yang terbiasa dilakukan penyambungan. Jadi ada tunas baru yang tumbuh dari bawah tunas air, lalu kita lakukan penyambungan. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Dan yang ini dua pohon, dua sambungan maksudnya, 1, 2. Dalam satu pohon saya itu melakukan 2 penyambungan. Tetapi kedua-duanya ini tidak saya lakukan pada tunas air itu sendiri. Saya lakukan penyambungan dulu 1 tahun dulu. Ini saya lakukan penyambungan pada ranting kopi itu sendiri. Kenapa saya lakukan penyambungan itu? 1, karena tunas air yang dari bawah itu tidak tumbuh, yang pertama. Dan yang kedua kalinya saya itu mau melakukan pembuktian bahwasanya penyambungan pada ranting itu sama halnya dengan penyambungan pada tunas air. Tidak jauh berbeda dengan penyambungan tunas air. Dulu saya pernah buatkan tutorial tentang penyambungan pada tunas ranting juga. Di situ banyak yang berkomentar bahwasanya penyambungan pada ranting kopi itu tidak baik pada akhirnya hasilnya. Ternyata di kebun kami yang saya lakukan ya baik-baik saja. Gak jauh perbedaannya dengan yang melakukan penyambungan dengan tunas air. Saya kira kesemuanya itu kalau saya pribadi perlu saya buktikan terlebih dahulu, baru saya itu bisa berasumsi bahwasanya penyambungan di ranting akhirnya akan menjadi baik pula. Kira-kira seperti itu. Dan yang sekarang yang terjadi yang seperti ini. Ini pada awalnya ranting. Tuh. Ini pada pokok batangnya di bawah. Tuh. Karena tidak tumbuh tunas air, makanya saya itu lakukan penyambungan pada tunas ranting 1. Terus yang satunya ini masih dalam satu pohon. Terus di sebelah sini saya lakukan penyambungan juga, ranting juga, dan akhirnya sekarang seperti ini. Saya memang kasih jarak, paling tidak untuk melakukan penyambungan seperti ini. Kalau tidak mau satu penyambungan dalam satu pohon, diumpamakan pohonnya sudah agak besar seperti ini, udah hampir lebih dari 1 genggam, yaitu untuk melakukan 2 sambungan itu dikasih jarak paling tidak 50 atau 60 cm, anggaplah setengah meter lebih. Ini jaraknya antara sambungan satu dengan yang satunya, biar tidak terjadi tumpang tindih nanti bahan-bahannya. Seperti itu. Dan yang terjadi sekarang seperti ini teman-teman. Sama-sama bagusnya kita bentuk 4 as yang itu. Yang itu kenapa saya tidak lakukan pembuangan yang ini? Tunas-tunas baru ini padahal aja semua teman-teman. Bisa jangan perhatikan. Karena ini untuk kebutuhan saya untuk melakukan penyambungan ataupun pengiriman entres-entres. Ini masih memasuki B1 sebenarnya. Kesemuanya ini masih memasuki B1. Dan itu bahan-bahannya sudah bermunculan banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam satu tunas raja itu bisa menumbuhkan 9 bahan. Itu keunggulan dari klon hikmah yang biasa saya kembangkan di kebun kami. Ini masih memasuki B1, apalagi nanti memasuki B2. Ketika B2, di semua klon, saya kira kesemuanya itu banyak terjadi pertumbuhan tunas-tunas baru, bahan-bahan baru ketika memasuki B2. Karena ada ruang, di situ ada ruang yang seperti ini. Ada ruang untuk tumbuhnya bahan-bahan. Di bekas buah, itu akan tumbuh bahan-bahan baru. Tetapi tidak kesemuanya klon yang bisa menumbuhkan tunas-tunas baru ketika memasuki B1 full seperti ini.
Ini full teman-teman. B1-nya full, tetapi dia tidak mau berhenti bahan-bahannya. Yang satunya seperti ini juga, ini masih memasuki B1 juga, tetapi bahan-bahannya sudah bermunculan. Yang ini akan saya lepas ke semuanya nanti, akan saya ambil ke semuanya. Ini hanya untuk kebutuhan bibit aja, untuk interest saja. Penyimpanan bahan untuk kami pribadi, untuk klon ini karena kesuburannya itu tinggi, tingkat kesuburannya itu tinggi, tidak saya lakukan penyimpanan di bulan-bulan 9. Kemungkinan besar yang ini saya akan lakukan penyimpanan di bulan-bulan 11 paling awal, kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke pembahasan yang tadi, penyambungan di ranting pohon kopi itu sama halnya dengan melakukan penyambungan pada tunas air itu sendiri. Tergantung dari nutrisi yang kita kasih, terus tergantung dari perawatan kopi setiap tahunnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan yang terjadi punya kami seperti ini teman-teman, sama-sama jadi, tidak jauh berbeda dengan penyambungan tunas air. Itu sudah tergantung dari kesuburan tanah, tergantung dari pemberian nutrisi yang kita beri setiap tahunnya seperti apa kebutuhan kopi ini, kira-kira seperti itu. Ini full tanpa naungan teman-teman. Di tempat kami kalau sudah memasuki musim penghujan seperti ini, saya lakukan pemangkasan naungan total. Sebagian cuma masih belum dilakukan pemangkasan naungan. Yang itu sudah sebagian. Cuma sisa-sisa yang seperti itu. Itu lamtoro saya melakukan naungannya pakai lamtoro. Yang ini saya fullkan untuk musim penghujan, tidak ada naungan sama sekali. Tujuan kami untuk menjaga kerontokan mata-mata yuyu yang sedang berlangsung di saat-saat ini. Dan untuk mencegah kelembapan, terjangkitnya jamur-jamur PBKO ataupun jamur-jamur upas. Jadi kalau naungannya itu total dibuang, dia full matahari di saat-saat musim penghujan seperti ini, tentunya yang ini tidak rentan sama sekali dengan yang namanya jamur-jamur di kopi itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang masih banyak naungannya di kebunnya, di saat-saat ini ketika di tempat jenengan itu sudah memasuki musim penghujan, sebaiknya dilakukan pemangkasan secepat mungkin untuk naungan-naungan tersebut. Seperti punya saya ini full tanpa naungan sudah, karena sudah memasuki musim penghujan, kira-kira seperti itu. Bisa kita lihat tuh. Ini belum saya lakukan pemupukan untuk saat-saat ini. Tapi alhamdulillah masih hijau royo. Setelah diguyur hujan kemarin-kemarinnya, alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan di kebun kami. Dimana sebelumnya ini banyak daun-daun kopi yang mengalami layu kayaknya. Tapi sekarang sudah diguyur hujan dan akhirnya sudah mulai segar kembali. Itu bekas-bekas pemangkasan di tahun kemarin yang saya lakukan. Kita biarkan aja seperti itu hingga dia sudah benar-benar menjadi sampah dan akan menyuburkan tanah itu sendiri. Dari alam kita kembalikan ke alam, kira-kira seperti itu. Satu contoh, kita melakukan pemupukan dari pupuk kompos dan lain sebagainya, dari kohe kambing, dari bekas-bekas babatan gulma, kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.